Kiwe ini ya. Aduh, coba dokter dari Malaysia ini dibuka nih. Nemenin Mbah ah. Mbak Rono di sini ketua Dewan Suro. Rono pendukungnya Pak Mbah Rono turun. Turun yang ahli gunung. Oh, kita ada fisika. Sebelum saya ke Sariwangi, saya lihat Pak Adi almarhum. Wes, Om Gembong udah datang. Halo, malam. Udah datang ya. Nanti kita mulai 7. Bapak Ibu sekalian, nanti kita mulai acara di 35. Ini tamu kita udah datang. Dan jalan nanti ini mungkin pesertanya kita banyak kok. Itu yang noise di mute dulu aja kali Mas. Yang noise itu di mute dulu kali. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Windarta, biasanya dipanggil Kiwe, kayaknya lebih banyak yang mengenal Kiwe. Fisika Angkatan 2002. Ya, malam ini saya akan memandu berjalannya audiensi diskusi dengan salah satu calon yang sudah kita undang nih. Jadi acaranya itu namanya Einstein Bertanya. Kami rencananya akan mengundang semua calon untuk bertemu kita nih, alumni-alumni fisika, untuk bertukar pikiran, kita bertanya, mungkin kita juga memberi masukan mengenai IITB ke depan. Yang sudah kita lakukan kemarin, kita sudah mengundang Amel, sekarang calon ketuanya ada Mas Gembong. Mami, mau udah. Nanti mungkin Mas Gembong sendiri yang memperkenalkan diri ya. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya tujuan dari acara ini kita ingin kami dari Ikatan Alumni Fisika ITB ingin memperkenalkan seluruh calon. Ada 8 calon. Rasanya calon yang terbanyak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Memperkenalkan kepada alumni-alumni ITB. Jadi nanti ketika pada saat pemilihan itu tanggal 26 dan 27 Maret, kita sudah tahu calon mana saja yang akan kita pilih. Silahkan untuk Bapak dan Ibu memilih calon yang diyakini bisa memimpin ITB. Peserta sudah 30, ini sudah berjalan ya acaranya. Selanjutnya saya buka dulu untuk Ketua Ikatan Alumni Fisika ITB untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara ini. Silakan, Kang Badai. Terima kasih, Kang Kiwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di mute, jadi nggak bisa jawab. Silahkan dijawab aja di dalam hati. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, kita harus mute supaya jaga kondusif ya. Nanti ada caketum-caketum yang akan sharing ke kita. Mungkin udah di-share tadi sama Kiwe bahwa kita memang menghadirkan ke-8 caketum lah ya ke masa Ikatan Alumni Fisika. Dan hari ini hari kedua. Saya ucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Gembong beserta tim sesnya yang sudah hadir di malam hari ini. Nanti bertahap nih sambil jalan, biasanya baru nambah-nambah nih. Mudah-mudahan di minggu malam sebelum besok pada kembali bekerja, kita bisa menyempatkan waktu kita buat ngedengerin nih caketum-caketum yang khususnya hari ini Mas Gembong gitu ya. Besar harapan kami memang pada sesi kemarin juga saya sampaikan hal yang sama.
IAITB punya 150.000 alumni, Ikatan Alumni Program Studi ada kurang lebih 35, setiap pemilu ada sekitar voters 10.000 voters. Kenapa enggak? Impian kami partisipasi dari alumni fisika bisa sampai 1.000 gitu, atau lebih dari 1.000 bahkan sampai 2.000 gitu ya. Nah, dengan seperti itu artinya tingkat kepedulian alumni fisika terhadap organisasi membesar gitu. Bagaimana? Salah satu usaha yang kami buat yaitu ya mendatangkan caketum ini satu persatu. Mudah-mudahan di antara ke-8 caketum ini kita pada akhirnya bisa memutuskan gitu. Jadi jangan sampai lagi pemilu apa ya? Udahlah skip aja gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya usaha dari IAFI mendatangkan caketum ini bisa merubah pikiran kita masing-masing para alumni fisika pada khususnya untuk ayo kita mulai memilih buat IAITB yang lebih baik lagi 4 tahun ke depan. Spiritnya sih itu. So silakan nanti mendengar paparan dari masing-masing caketum. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar nanti karena Kang Kiwe akan membuka dengan kuis-kuis seru dulu ya sebelum kita mendengar paparan dari Mas Gembong dan tim sambil menunggu makin ramai nih roomnya karena semalam juga kalau nggak salah sampai 70-an orang lah stay sampai akhir. Dan nanti Kang Kiwe juga akan ceritakan. Kalau nggak salah kita akan ada door prize ya Kang Kiwe? Ada ya door prize ya? Ya, boleh. 1 buah pintu kalau malam ini. Oh, 1 buah pintu. Ya nanti door prize-nya seperti biasa sama dengan malam-malam sebelumnya lah. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Gembong dan tim. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masukan nih dari Mbak Nelly ya, 86. Kita tunggu sampai 50. Ya, sambil berjalan kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ada yang mau ngobrol. Mas Gembong apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Dibuka Mas Gembong, tolong. Ya, Assalamualaikum. Baik. Aduh. Gimana nih? Udah berapa lama jalan kampanye nih? Kesan dan kesan, ketemu dengan tiap jurusan, ketemu dengan angkatan, dari yang angkatan 70-an sampai angkatan 2000-an ke atas, beda-beda. Ya, kita ini kan lagi memperluas network lah ya pada kesempatan seperti ini. Tentunya ya kita banyak mendengar, terus mencatat masukan-masukan juga ya sambil kadang-kadang guyon juga ya. Jadi nggak terlalu serius-serius amat lah, nyantai, Kang. Ya. Itu mantap, Pak. Jadi kadang-kadang di setiap grup itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang grup menganggap santai, ada orang yang menganggap santai bukan grup. Ada yang menganggap, wah ini sangat serius sekali nih. Waduh, seperti ibaratnya ITB itu sebuah bagian dari Indonesia. Ini kayak bendera merah putih nih di belakangnya Mas Gembong nih ya, ada. Nggak apa-apa. Maksudnya setiap orang kan punya, setiap grup, setiap orang punya ciri khas masing-masing. Dan sebenarnya kalau misalnya nanti Kang Gembong terpilih, kan Mas Gembong terpilih, nanti Mas Gembong akan berhadapan dengan orang-orang ini nih, semua nih, dari berbagai macam kalangan, latar belakang, ya bagaimana meramu mereka semua kan. Mati suaranya. Ya. Ya, Kang, benar Kang, setuju Kang. Jadi ya memang salah satu kesiapan saya untuk menjadi ketua umum Ikatan Alumni ITB ya adalah siap untuk menerima keluhan, masukan dari mana-mana, termasuk dari teman-teman yang ada di fisika ini. Saya rasa semua kandidat juga sama ya kayak gitu. Cuman mungkin alokasi waktunya aja yang berbeda-beda. Ini saya batasi waktu sampai 5 menit lagi lah ya, baru nanti saya lanjutkanlah acaranya. Mas Gembong akan saya berikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang mau dia kerjakan lah ketika di IAITB, bisa visi misi dan lain-lain lah, apa yang mau disampaikan ke kita semua.
Di sini saya lihat juga timnya Mas Gembong lengkap nih kayaknya ya. Kalau di fisika itu saya lihat ada Alwi. Buka dong Alwi, saya mau ngobrol. Mas Gembong lagi nelpon nih. Mana nih? Nah, gue buka. Oh, ramai nih, ada Aan nih. Teman lama. Lama nggak ketemuan. Unmute. Halo. We. Coba Alwi, aduh nih. Ramai banget saya lihat grup di alumni FI. Mas Alwi memang pendukung pendukung paling rajin menyebarkan info nih. Ya, kalau diminta jadi tim ses ya totalitas. Sama dengan Mas Gembong, kalau diminta jadi ketua umum, dipercaya jadi ketua umum ya totalitas. Sebenarnya saya mau pesan satu nih sama Mas Gembong nih ya. Kalau misalnya ternyata Mas Gembong nggak kepilih, kan saya pernah cerita ya kalau kepilih. Nah, sayang kalau misalnya kayak Alwi ini, kalau Mas Gembong nggak kepilih, nggak ikut berkolaborasi dengan tim lain. Yang tahu bola itu di IAITB itu Alwi doang yang namanya muncul. Jadi siapapun lah calon ketua IAITB-nya, nah harapannya Alwi bisa tetap ngurus bola lah. Nah, saya percayalah siapapun ketuanya Alwi bakal IAITB. Bayangan saya Alwi pasti ya. Kayak kemarin-kemarin aja kan Alwi soal bola. Ya kalau saya mungkin begini, saya justru kalau nanti nggak kepilih ya saya ikut ngurus bola kayaknya ya. Oh iya bola lah. Berarti Alwi tahu ya, salah satu sponsor nih, tolong dipegang. Berapa nih? Wah, udah naik. 40 lah ya, 40. Kabar ya Mas Gembong. Nah, sapa-sapa lagi. Bukain Aan dong, saya mau ngobrol sebentar nih. Udah dibuka, Kang. Halo, Aan. Aduh. Halo Pak Kiwe. Lama nggak ketemu ini. Jakarta Bandung. Waduh. Bandung. Ya, Gue sama Mas Gembong udah ketemu duluan, belum sama lu kok belum. Oh, siapalah saya. Aduh. Kan sibuk apaan? Coffee shop masih jalan. Konsultan sama adik gue jalan. Ya paling gitulah di Bandung. Ngisi inilah kegiatan lah di AFI. Sekali-sekali lo sharing-sharing ilmu kamu lah. Siap. Nanti hilang regenerasi kalau misalnya nggak ada yang mau berbicara lah. Bener nih. Siap Pak Kewe. Kita bisa berbagi ilmu soal kopi kali atau apa ya? Ilmu kopi betul itu. Lagi rame kan? Lagi nggak? Anak-anak tuh lagi banyak banget di kopi kan? Kayaknya harus masuk kita ke ini komoditas yang paling fair tradingnya ya. Kalau dibandingin beras atau dibandingin garam gitu kan. Kopi ini paling fair. Nah, bisa masuk lah bareng-bareng. Kopi Jawa Barat apalagi wah enak banget. Oke, thank you. Kapan ngopi di 1201? Boleh, ayo bareng-bareng Kang Jaja. Boleh. Thank you ya. Saya mau sapa-sapa yang lain dulu nih sambil nunggu nih. Baik. Saya ini masih muda, jadi nggak banyak kenal. Ini saya kenal cuma angkatan 2000-an, 90-an akhir. Kecuali Mbak Rono, itu saya tahu dari TV. Karena saya fisika bumi juga, Mbak. Saya mahasiswanya Pak Gunawan. Tolong dibuka, Mbak. Ini Mbak Rono mau ngomong itu kayaknya.
Ini ketua Dewan Suruhnya Fisika ini, Mas Gembong. Pak Surono. Coba, mungkin Mas Gembong mau ngomong sama Pak Surono nih. Minta tolong dibuka. Saya juga bisa buka. Ya, kalau Mbah Rono ini bagi saya dia guru saya lah ya. Saya dengan Mbah Rono kenal udah cukup lama. Pernah sama-sama di SDM dulu. Oh. Jadi beliau bukan orang baru lah. Saya sangat menghormati beliau juga nih. Mbah Rono, sampai selamat ketemu nih pada malam ini. Oke, siap Mas Gembong. Saya kan memilih Caketum itu pertama yang bukan pejabat. Saya mengalami sebagai pejabat eselon 1 tidak mungkin lah, ya kan, untuk ngurus atau salah satunya urusan ketum sebagai sambilan atau eselon 1 sebagai sambulan. Itu tidak mungkin. Itu pertama. Kedua, harus orangnya udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Setuju. Ya. Ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Waktu itu saya menjadi pejabat, saya udah selesai dengan diri saya sendiri, saya konsentrasi dengan jabatan saya. Kalau nggak mungkin tanpa totalitas mengurus suatu organisasi dengan baik dan benar. Ya kan? Itu saja. Gembong itu ada di sana, maka saya milih dia. Itu, dan saya kenal lah dia dari SDM. Dan saya itu udah karatan lah ngurus masalah organisasi ini kan. Saya tuh tadi ini masalah kopi nih. Saya kan banyak relawan nih di sekitar Gunung Api nih. Mereka itu ada banyak kopi dan sekarang agak sedikit deg-degan dia di sekitar Merapi, kena nggak gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya bisa mereka itu bisa menjual dengan harga yang stabil, yang pasti gitu ya, agar supaya mereka bisa ini. Tadi saya mungkin nanti di darat saya akan ngobrol lah dengan tadi yang bicara masalah kopi. Saya bisa gandengan dengan relawan-relawan saya di sekitar Gunung Api kan banyak kopinya itu. Ya. Tuh An tuh nanti tinggal sambut bola tuh An. Oke, ini kayaknya udah ini ya, Siap. Udah apa namanya? Udah waktu. Kiwe ke mute kayaknya tuh. Panjang saya sudah ngomong, aduh. Oke, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman minta tolong minta tolong di-share lagi infonya ke grup. Mungkin masih ada yang di jalan atau yang masih ada yang bingung nyari bingung nyari linknya untuk masuk Zoom. Sama teman-teman tim sukses juga kalau misalnya ada yang mau mengundang timnya, silakan. Semakin banyak orang mengetahui apa yang dibicarakan sama Mas Gembong juga lebih baik kan buat kita. Langsung ini sebentar untuk pemanasan ada ini nih, ada polling dari kami. Silakan. Saya yang klik ya. Ada 3 pertanyaan ini pertanyaan menarik nih, langsung. Oke. Silakan kawan-kawan isi pollingnya nih, 30 detik tiap pertanyaan. Pernah punya kecengan anak mesin ITB? Aduh, kita lihat ini. Seberapa terkenal ini anak mesin? Lanjut ke polling kedua, belum ya? Nah, ini saya tar. Ini dulu nih. Nah, nih. Pernah punya kesengan anak mesin nggak? Nah, ini kita mau ngeliat nih seberapa terkenal nih anak mesin. Nggak, wah ternyata anak mesin biasa-biasa aja kalau di fisika, Mas Gembong. Nggak seperti jurusan lain nih. Aduh. Lanjut ya, yang kedua nih. Ini mulai agak serius nih. Nah. Yang kedua, siapakah dekan FMIPA yang Anda kenal? Nah, ini kita sedikit mengembalikan ke ITB.
Waduh, banyak yang nggak tahu nih ternyata. Kita berbicara mengenai fisika tapi dekan aja nggak tahu nih. Wah, ini kita lihat nih berapa. Oh, ternyata ya, ya lumayan lah. Ya sekarang dekan kita itu Pak Wahyu Srigutomo, fisika 89 ya. Fisika 89. Nah, jadi buat di sini yang nggak tahu, dekan kita sudah ganti. Sekarang Pak Wahyu. Lanjut nih pertanyaan paling pamungkas. Terakhir, ketiga. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat ini. Aduh. Tiga 31 ya. Ini pertanyaannya bagus ini sebenarnya. Ya, oke lah. Nah, kenapa ini pertanyaan saya munculkan? Jangan-jangan kita nggak tahu nih siapa sekjen IITB sekarang nih ya. Tapi ternyata ini ya, oke lah 81% jawaban salah. Nah, ya walaupun juga kita juga belum tahu ya salah ini karena memang nggak tahu semuanya atau memang nggak tahu siapa orangnya nih. Nah, jadi sebenarnya mungkin saya langsung memperkenalkan aja ya, orangnya aja yang langsung lah. Jadi ini kesempatan saya berikan untuk Mas Gembong, waktu kira-kira ya silakanlah Mas Gembong menyampaikan agar kita tertarik nih untuk memilih nih. Karena saya sedikit menyampaikan ya, mungkin karena beragam ya di fisika ini, ada yang hanya melihat programnya, bahkan kadang-kadang ada juga yang hanya melihat dari sikap aja itu sudah tertarik, tanpa perlu melihat program. Nah, jadi karena kita beragam, silakan Mas Gembong, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Tolong dibuka. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Saya bincang-bincang dengan teman-teman di alumni fisika ini. Saya kepada yang mungkin tidak hadir di pertemuan pertama, saya memperkenalkan diri saya. Namun sebelumnya teman-teman yang sudah kenal, terutama Mbah Rono, guru saya ini, saya nggak perlu berkenalan lagi. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah berkenalan, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gembong Primajaya. Dalam bahasa Jawa, Gembong itu artinya anak macan. Prima dan jaya, jadi anak macan yang prima, kuat dan berjaya lah, kurang lebih begitu. Tapi saya lahir di Bandung, besar di Bandung, jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA saya sekolah di Bandung, kemudian kuliah di Bandung juga. Setelah lulus dari ITB, saya melanjutkan studi di Amerika Serikat dengan bidang yang berbeda. Saya mengambil finance di sana. Karena pada waktu itu saya pikir sekolah di teknik ini tidak sedikit pun membahas masalah ekonomi dan finance. Nah, saya harus melengkapi diri saya dengan tools yang lain sehingga saya mengambil sekolah bisnis di Amerika Serikat. Dan kembali dari sana saya berbisnis. Saya tidak bekerja di perusahaan siapapun atau di BUMN manapun, saya mengawali dunia kerja saya dengan berbisnis. Kemudian saat ini saya, keluarga saya tinggal di Bandung, istri cuma satu ya, anak saya ada 6, cukup keluarga besar. Dan saya merasa ini sebuah karunia buat saya diberikan keluarga yang besar sehingga memberikan energi yang besar pula pada saya. Saya presentasi yang kemarin saya sudah pernah tampilkan di depan Kang Badai, Kang Kiwe dan lain-lain ya. Jadi
hari ini khusus saya membuat untuk fisika, saya bikin presentasi yang agak berbeda, yang lebih sederhana, lebih simpel. Jadi nggak ada lagi foto saya sedang loncat, terus foto keluarga saya sudah saya buang. Jadi intinya sama, jadi saya ingin mewujudkan, visi saya adalah ingin mewujudkan Ikatan Alumni ITB sebagai wadah optimalisasi dan kanalisasi potensi alumni dalam berkarya, berkreasi, berbagi bagi sesama kita di Indonesia maupun di dunia. Kemudian misinya yang pertama adalah bersatu. Kita tahu semua bahwa di ITB ini ada kiri, kanan, atas, bawah, ya. Jadi ya kita pengen semua bersatu. Kenapa itu penting? Karena kita harus kemudian memikirkan hal-hal besar. Jadi kita tinggalkan perbedaan di antara kita, kemudian kita bersatu di dalam persamaan. Salah satunya adalah kita sama-sama alumni ITB, Institut Teknologi Bandung, yang di dalamnya lengkap ya, ada teknologi, ada sains, ada seni. Jadi 3 itu kita satukan. Nah, kemudian misi yang kedua adalah berdikari. Sebagai sifat dasar dari kaum intelektual adalah kita mempunyai kemerdekaan untuk berpendapat, bersikap kritis, dan kita bisa berkontribusi positif kepada bangsa ini untuk memberikan solusi-solusi, memberikan jalan keluar, memberikan kontribusi inovasi maupun hasil-hasil riset yang bisa membangun kebesaran ITB dan kebesaran bangsa ini. Kemudian yang ketiga adalah misinya berkarya dan berkreasi. Berkarya dan berkreasi ini adalah sifat dasar daripada kita, karena kita semua setelah lulus dari kampus, kita ingin mempunyai karya. Karya itu bisa berbentuk inovasi, research, atau produk, bisa juga karya seni. Nah, ini yang harus kemudian oleh IA difasilitasi dengan diberi kesempatan untuk bisa dipanggungkan, dilihat oleh alumni-alumni yang lain, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh swasta, dilihat oleh partner-partner industri. Sehingga produk ini kemudian bisa menjadi komersial, diproduksi secara massal, dan bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Kemudian berbagi tentunya dengan apa yang sudah kita dapat selama kita di kampus. Kita semua bercita-cita sama, pada satu saat kita akan giving back to community, to alma mater, apalagi kepada masyarakat luas. Jadi itu kurang lebih yang saya bawa. Nah, untuk merealisasikan visi misi itu, selain kegiatan-kegiatan yang rutin sudah dilaksanakan seperti olahraga, reuni, kesenian, kemudian nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, saya mengusung 3 program kerja utama yang karena masa pandemi ini saya akan buat semuanya adalah digital platform atau platform digital, sehingga ini memungkinkan seluas-luasnya teman-teman alumni di seluruh dunia bisa mengakses dan bisa terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah connecting the dots. Connecting the dots ini adalah satu digital platform yang akan didevelop untuk menjaring atau mengupgrade database yang kita punya sekarang yang hanya mencantumkan nama, NIM, jurusan, nomor KTP, dan lain sebagainya. Kita upgrade database ini menjadi lebih berbunyi ya, karena di dalamnya akan ada portfolio dari alumni-alumni yang ada di dalam database itu. Termasuk juga alumni-alumni ini bisa memasukkan apa-apa yang kira-kira menjadi interest mereka, apa-apa yang ingin mereka lakukan, dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan kita saling terkonek antara alumni dengan alumni, alumni dengan kampus, dan alumni dengan organisasi Ikatan Alumni ITB. Kemudian yang kedua adalah Event Indonesian ISMI.
atau orang suka membacanya Indonesianisme. Sebetulnya ini saya ketika awal dulu menggagas ini bersama teman-teman dari mesin, karena waktu itu ada juga adik kelas saya yang konsisten untuk memikirkan ini, beberapa angkatan 90, angkatan 9, adalah sampai angkatan 2000-an. Kita menggagas yang namanya Indonesian Isme. Ini kurang N ini ya ketikannya. Maaf ini mistyping. Ini adalah digital platform juga yang dulu sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan biasa ya. Jadi kehadiran partisipan, exhibition dihadiri oleh orang-orang yang bisa hadir langsung ke venue yang ada di tempat penyelenggaraan acara ini. Nah, ke depan ini akan dirubah menjadi berbasis digital karena kita ingin teman-teman yang ada di seluruh dunia bisa mengakses dan melihat, juga berkontribusi, karena kegiatan ini ada 3 kegiatan utama, yaitu exhibition, kemudian yang kedua itu adalah seminar, yang ketiga adalah FGD, Forum Group Discussion, di mana ketiga mata acara ini saling terkait satu dengan yang lainnya untuk berdiskusi soal bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk hasil inovasi dari teman-teman alumni ITB yang kemudian bisa mencapai tingkat produksi massal dan komersial di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah alumni finance alumni. Jadi alumni finance alumni ini memang satu program baru di mana kita akan membentuk suatu koperasi yang khusus menghandle ini untuk memberikan akses pendanaan pada teman-teman baik itu milenial, semi milenial sampai ke kolonial seperti saya ini ya. Saya udah kolonial juga soalnya angkatan 86. Kalau Mbah Rono nggak tahu nih apa nih. Lebih dari kolonial, super kolonial kali ya. Jadi saya menghubungkan antara pemodal, pemilik dana, atau alumni-alumni yang sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan support kepada adik-adiknya, kemudian dimasukkan dalam satu organisasi yang namanya koperasi, kemudian dana itu diputar di dalam bisnis-bisnis alumni yang memberikan return yang cukup dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya. Dana pinjaman ini tidak ada bunganya sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar dana untuk membantu. Tapi layaknya bisnis tentunya ada hasil yang bisa dibagi antara pemilik dana dengan pengelola bisnis. Di mana IA itu kemudian memanage ini semua, memastikan bahwa bisnis yang diajukan itu visible dan bisa memberikan return yang cukup serta mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana. Manajemen IA akan diturunkan untuk membantu merunning keuangannya atau merunning sebagai manajer keuangan di perusahaan tersebut. Memastikan bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Jadi itu yang saya sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah Mas Luki, tolong. Jadi saya ini adalah orang yang pernah atau menikmati support dari senior. Jadi ketika tahun 98 krisis ekonomi itu terjadi, saya yang tadinya memiliki kontrak besar ketika saya berusia 29 sampai 30 tahun itu saya mendapatkan kontrak yang cukup besar pada waktu itu sekitar $50 juta untuk ikut membangun batu hijau ya. Jadi project gold mining di Sumbawa. Nah, saya berjaya waktu itu, saya punya segalanya, sebelum menikah, bisa kemana-mana dengan uang yang cukup. Tapi kemudian di tahun 98 saya terkena badai krisis juga, sehingga di tahun 99 saya harus memilih pergi dari Jakarta, pindah ke Kalimantan untuk memulai bisnis baru dengan uang seadanya.
Nah, disitulah kemudian network alumni membantu saya sehingga saya bangkit seperti hari ini. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya berpikir bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya untuk kemudian saya bisa menerapkannya dalam organisasi ikatan alumni ke depan. Karena banyak alumni-alumni muda, alumni-alumni juga yang senior, yang membutuhkan support untuk bisa bangkit kembali. Jadi saya berpikir bahwa pengalaman hidup ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan saya harus bisa menjalankan jejaring alumni ITB untuk membantu sesama alumni ITB sebagaimana dulu saya pernah dibantu. Nah, khusus untuk teman-teman muda yang kita sebut saja milenial lah ya. Jadi bonus demografi ini adalah sebuah benefit atau kelebihan daripada kita. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi teman-teman dari alumni muda itu juga bisa sambil menunggu kesempatan untuk berkarir di perusahaan sukses di dunia usaha dengan startup dan UMKM-nya, bisa juga berkontribusi membantu teman-teman yang kurang beruntung, yaitu dengan memberikan pendampingan, mentorship, dan lain-lainnya, termasuk juga mengembangkan workshop untuk pelatihan dan sertifikasi, karena pemerintah saat ini menyediakan fasilitas ini dan memberikan peluang bagi teman-teman yang lulus dari sarjana S1 untuk bisa mengajari teman-teman lain yang mungkin belum beruntung tidak ikut dalam berkuliah di universitas ya, bikin workshop, bikin bengkel, bikin apa di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga-tenaga yang bisa langsung bekerja. Ini adalah satu bentuk bahwa dikala kita menghadapi pandemi ini, kebersamaan itu menjadi penting, kepedulian itu menjadi satu persyaratan juga yang akan bisa membantu bangsa ini keluar dari masalah-masalah pandemi ini. Kemudian juga targetnya kemudian meningkatkan employability alumni. Jadi salah satu yang menentukan dalam faktor menilai ranking universitas di dunia ini adalah employability dari alumni-alumni yang dihasilkan oleh universitas tersebut. Jadi ketika semakin besar alumni ITB ini mampu diserap oleh sektor bisnis atau sektor real atau bekerja atau bisnis, itu akan meningkatkan ranking ITB juga. Nah, ini ujung-ujungnya menciptakan generasi yang tangguh dengan kemampuan dan mental bersaing yang kuat. Saya bisa memberikan banyak bimbingan bagaimana bangkit dari keterpurukan, karena saya pernah mengalami hal yang sama, dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi. Jadi ini adalah modal buat saya untuk berbagi ke depan. Saya rasa itu sementara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat padat. Oke, ini kalau first impression saya ya dari penjelasannya Mas Gembong ini dibawakan dengan santai, kemudian suaranya berat nih, seperti orang yang sudah sangat berpengalaman, sudah menjalani ya ITB. Oke lah, silakan raise hand ya, tahu ya semua caranya ini. Raise hand, nanti yang saya lihat duluan itu yang saya akan persilahkan untuk bertanya. Tapi kalau misalnya ada yang mau menulis pertanyaan di kolom chat, silahkan juga nanti saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira agak usil atau agak bagus atau bagus nanti saya akan
bacakan. Itu, oh ya, ini sudah ada satu nih. Ini siapa nih? Tolong dibuka. Oh, ini Aan. Aan, tolong dibuka, Aan. Silakan, Aan. Selamat malam, Mas Gembong. Mungkin pertemuan awal kita belum sempat ngobrol banyak ya, Mas ya. Oke, Mas, saya langsung aja. Yang pertama, Indonesia ISMI ingin ngedalamin soal Indonesia ISMI yang program tahun kemarin ya, di BP yang kemarin. Itu dampaknya udah sebesar apa, Mas? Yang pertama. Maksud saya mungkin kalau mengarah ke sudah adakah penelitian dari dalam kampus yang atau dari alumni yang sudah dikedepankan menjadi produk massal atau diproduksi lebih lanjut. Yang kedua, saya ingin ngedalamin soal alumni finance alumni. Itu mungkin ya kalau dalam kondisi hari ini seperti Mas Gembong yang bilang bahwa krisis 2018 sampai kemudian kita pandemi dan sampai hari ini, itu kalau saya sebagai angkatan mungkin juga ngerasain, Mas, sebagai lulusan di tahun 2000-an, 2002, 2003-an itu, PNS lagi nggak dibuka, BUMN tidak membuka lowongan, dan ekonomi itu baru agak tenang mungkin ya setelah Pak SBY terpilih. Nah, apa triknya memang kalau dilihat ini mungkin juga akan ngesasar sampai angkatan 2024 ya, cukup besar kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan modal mungkin yang dicari oleh alumni muda. Menurut Mas, bagaimana ini benar-benar program finance alumni itu bisa akan mendorong. Nah, yang ketiga sebenarnya gini, pemerintah masih berbicara bahwa potensi investasi ke Indonesia itu masih cukup tinggi. Tapi realisasinya rendah, Mas. Kalau bisa kita bilang seperti itu. Salah satu penyebabnya, why-nya mungkin ya, faktor why-nya adalah tidak siapnya SDM kita menyelesaikan, menyambut investasi yang akan masuk tersebut. Nah, apa peran kita sebagai komunitas bersama lah ya untuk menjawab tantangan itu. Kira-kira itu, Mas, 3 pertanyaan itu. Terima kasih, Mas. Silakan langsung, Mas Gembong. Langsung dijawab 3-3-nya, Bu, boleh. Ya. Nuhun, Bos Aan. Saya waktu itu ketemu tapi nggak sempat, kita cuma makan aja, nggak sempat ngobrol. Banyak banget orang waktu itu di sana ya. Jadi Indonesianisme, pertanyaannya tadi, dari penyelenggaraan yang lalu sudah berjalan ini 4 kali ya, setiap tahun dilaksanakan. Hasilnya seperti apa, kurang lebih begitu. Jadi memang tahapan-tahapan yang kita lalui memang masih cukup panjang ya. Jadi karena produk-produk hasil inovasi kita itu kadang-kadang ditanggapi oleh dunia industri itu sebagai, kadang-kadang begini, produk kita terlalu canggih, sementara market tidak butuh yang seperti itu. Atau mungkin market needs itu menuntut sebuah produk yang lebih rendah inovasinya daripada yang kita punya. Jadi memang ini yang harus disesuaikan antara inovasi dengan kebutuhan market.
Nah, so far yang sudah bisa terrealisasi adalah turbin air ya, turbin air untuk PLTMH. Itu buatan alumni ITB dan sudah bisa komersial, dan dari acara Indonesian ISMI itu kemudian mereka bisa mendapatkan kontrak dari PLN. Kita pertemukan PLN dengan inovatornya, kemudian mereka akhirnya berkontrak dan mengerjakan proyek-proyek di PLN. Juga ada motor listrik ya, motor listrik meskipun belum diproduksi massal tapi sudah mulai dikerjasamakan. Juga mobil listrik itu antara alumni dengan LAN ya. Jadi itu juga sudah realisasi. Kemudian ada UAV atau apa ya, unmanned aero vehicle atau pesawat tanpa awak ya. Itu juga sudah dikerjasamakan dengan Kementerian Pertahanan. Ya, jadi memang ada beberapa yang sudah terrealisasi, cuman memang follow up dari ini, kemudian kita juga nggak dihubungi lagi dan tidak tahu sampai mana kerjasama ini bisa terrealisasi. Nah, ke depan memang kita mengharapkan ini nanti menjadi digital platform sehingga kita bisa memonitor ya, karena terrecord di dalam platform tersebut. Kemudian mengenai peluang kerja tadi, Bos Aan khawatir ya sampai nanti tahun 2024 kondisi ini belum bisa berubah ya, ini efeknya akan panjang. Saya rasa kita juga harus melihatnya begini, panjang atau pendeknya akibat dari pandemi ini kita harus antisipasi dari sekarang, karena setiap tahun alumni ITB akan lulus, setiap tahun akan ada lapangan pekerjaan yang harus di-create untuk menampung teman-teman itu. Artinya dari hasil kemarin kita melakukan survei, itu 65% alumni muda itu tidak berkeinginan untuk melakukan bisnis sendiri. 65% itu mencari lapangan pekerjaan, ingin bisa bekerja pada perusahaan tertentu untuk bisa mendapatkan pengalaman. Nah, terkait dengan ini memang seperti sesuatu yang tarik-menarik ya, sementara dunia usaha seperti teman-teman ketahui semua bersama bahwa di tengah pandemi seperti ini, kita kesulitan untuk bisa meningkatkan skala bisnis atau skala usaha kita, bahkan untuk sebagian perusahaan akhirnya ditutup usahanya dan terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, memang ini harus didorong. Sebetulnya kenapa 65% teman-teman alumni itu tidak tertarik untuk bekerja? Karena mereka untuk berbisnis, karena mereka berpikir resiko untuk berbisnis itu tinggi, perlu keberanian yang tinggi, perlu sebuah keputusan yang besar untuk bisa menjadi pengusaha. Nah, ini yang kemudian harus kita melakukan mentoring, pendampingan dari alumni-alumni muda itu oleh alumni-alumni yang lebih senior. Bahwa bisnis itu kan tidak terbatas pada bisnis-bisnis yang besar saja, tapi bisa saja juga dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Nah, ini yang saya rasa menjadi penting dan menjadi perhatian saya ke depan, bahwa teman-teman muda itu harus juga dibekali dengan jiwa entrepreneurship yang cukup ya, karena dari 35 sisanya tadi juga tidak seluruhnya memilih untuk jadi pengusaha, karena ada juga yang ingin jadi dosen, ada juga yang ingin jadi bekerja sebagai pengajar di non kampus gitu. Ada juga yang berkegiatan sosial. Jadi yang menjadi pengusaha mungkin sekitar berapa persen, nggak sampai 10%. Nah, ini yang menurut saya juga harus kita balik ya. Jadi ketika kita menghadapi situasi sulit seperti sekarang, harus lebih besar teman-teman yang berkeinginan untuk usaha, karena dia create lapangan pekerjaan.
Nah, tadi yang ketiga saya agak lupaan. Tadi saya agak terlambat menyatatnya. Apa ya, An? Bisa diulang ya pertanyaan yang ketiga? Tolong buka. Ya, selalu kalau saya memperhatikan Mas itu bahwa potensi investasi ke kita ini, ke Indonesia ini cukup besar Mas. Setiap tahun saya coba mungkin iseng lah melihat potensi investasi itu. Penyebabnya terutama itu adalah kesiapan SDM atau kesiapan kita lah. Bagaimana kita mempersiapkan lah di komunitas kita sehingga tantangan itu, sehingga realisasi investasi itu jadi benar masuk ke Indonesia gitu Mas kira-kira. Menurut pandangan Mas gimana? Ya, jadi memang potensi investasi besar, realisasi rendah. Memang karena negara kita ini masih sangat banyak birokrasi yang berbelit-belit, kemudian juga kebijakan antara pusat dan daerah yang tidak sinkron ya. Jadi ini kan semuanya kemarin di dalam Omnibus Law kemudian diatur ulang. Karena memang kita membutuhkan masuknya investasi asing untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di tingkat nasional. Nah, jadi memang ini adalah satu upaya ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan level kemudahan investasi dari 70 saat ini menjadi 40 di dalam tahun ini juga. Jadi kemudahan berinvestasi itu diturunkan menjadi level 40 sehingga investasi asing itu lebih mudah untuk masuk dan melakukan penanaman modal di Indonesia dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Ini salah satu solusi juga yang diambil oleh pemerintah dan kita tentunya sebagai alumni ITB yang juga selalu memberikan masukan-masukan positif, berpikir kritis tapi membangun. Ini juga bisa mengambil peran di situ dengan kita melihat apakah di daerah kita ada permasalahan-permasalahan itu dan kemudian kita melakukan bantuan kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa memahami bahwa perlunya investasi ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ya itu ya, menurut saya memang potensi investasi besar, realisasi rendah itu salah satunya adalah kemudahan berinvestasi yang masih terlalu handicap untuk melakukan investasi di Indonesia masih terlalu tinggi faktor kesulitan. Saya rasa itu nanti mungkin bisa ngasih masukan sama saya justru ya kalau nanti di Jawa Barat kayak gimana Jawa Barat gimana apakah kemudahan investasi itu sudah dibantu oleh Kang Emil? Kan kalau di Jabar Summit kemarin Kang Emil mencari 300 sekian T untuk investasi. Saya pikir juga jawabannya harus kita cari bersama tetap Mas, bahwa di Jawa Barat hari ini tuh ada tantangan tuh selain infrastruktur sih ya yang paling susah. Jadi untuk masuknya investasi itu adalah persoalan di infrastrukturnya. Tapi SDM-nya juga harus ditingkatin kan gitu ya Mas ya. Jadi, saya lebih concern di sana sih bahwa pelatihan dan peningkatan skill yang masih harus banget ditambah. Nah, sebenarnya di situ sih saya berharap kita bisa bertemu gitu ya, mencari solusinya gitu untuk bagaimana meningkatkan. Ya, jadi sebenarnya gini, dalam presentasi saya lembar kedua tadi, bonus demografi ini harus kita manfaatkan benar-benar untuk bisa meningkatkan SDM kita. Jadi lulusan dari ITB yang mungkin belum beruntung untuk bisa bekerja. Itu bisa meningkatkan sumber daya manusia di daerah terhadap teman-teman lain yang memang tidak mengecap pendidikan tinggi ya. Dan itu kan ada paket-paket dari pemerintah
yang kemudian mereka bisa menerima benefit dari pemerintah berupa gaji, berupa biaya training dan lain-lainnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan dengan kegiatan-kegiatan itu daripada kita menunggu peluang kerja yang kemudian nggak tahu kapan akan datang. Jadi Ya, benar. kita harus memanfaatkan bonus demografi ini untuk melakukan upgrade SDM dari teman-teman yang terlibat di dalam proses itu tadi. Gitu. Benar. Ya, ada kesesuaian di situ kita, Mas. Sangat sesuai nanti. Ya. Terima kasih, Mas Gembong. Terima kasih ya. Oke ya, Ya, Mas. jelas ya jawabannya dari Mas Gembong ya. Nanti kalau misalnya Aan masih mau memperdalam nih, kayaknya Aan juga masih bisa memperdalam nih dari gayanya nih. Nanti di sesi terpisah. Kita lanjut nih, ini, nah ini Bu Is nih ya, Bu Is dosen kita nih. Kayaknya saya perlu memberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung. Padahal pertanyaan juga sudah disampaikan ditulis ya. Mungkin lebih enak kalau disampaikan langsung ya, lebih afdol kayaknya. Ada yang bisa, Bu Is, saya buka dulu ya. Udah dibuka. Silakan Bu Is. Ya, selamat malam Mas Gembong. Halo. Mas Gembong masih di mute, unmute. Masih di mute. Ya. Ya, selamat malam, Bu. Ya, ini ya. Maaf ya. Kalau saya lihat ya itu pengembangan bangunan-bangunan di ITB itu kan banyak yang menggerakkan alumni begitu ya. Seperti yang baru-baru ini kan yang di FTTM, di sipil begitu. Nah, permasalahannya yang fisika ITB itu mungkin sedunia itu paling besar ya karena dosennya itu 71 orang, itu amat sangat besar begitu ya pada saat ini. Nah, lokasinya itu kan masih yang dulu lah. Mungkin Mas Gembong pernah jalan-jalan ke fisika? Iya kan ada kuliah juga dulu fisika gelombang dan mesin itu di situ. Oh, gitu ya. Di 1201 ya, Mas? Iya. Nah, itu ya. Jadi seupil itu begitu ya, dan dengan tenaga yang besar seperti itu dan keinginan ITB untuk world class itu kan ditekankan pada penelitian. Nah, jadi kami itu kesusahan untuk ruang dosen maupun ya apalagi untuk penelitian begitu ya. Dan kami sudah berusaha untuk akreditasi internasional AZIN. Nah, itu ya alhamdulillah gitu ya, kita sudah terakreditasi internasional, tapi ya itu mereka mengeluhkan tentang alat-alat praktikum kita begitu yang memang barangkali dulu Mas Gembong ingat itu di situ tertera inventarisirnya itu Belanda begitu ya. Jadi banyak yang warisan-warisan Belanda begitu ya. Nah, itulah ya kami ya bukan mengecilkan alumni fisika ya, tapi ya kami belum bisa menggerakkan alumni fisika untuk membangun sarana. Ya ada bagian yang memang bisa dibangun karena itu bukan istilahnya kan ada yang tidak boleh diubah ya, yang Cagar budaya begitu ya. Iya. Ya. Nah, ada ya walaupun sempit begitu antara sipil dengan yang heritage itu masih ada beberapa luas. Nah, kami sudah mengajukan untuk dibuat 5 tingkat. Nah, pas kemarin pas Pak Kadarsah itu ada sinyal hijau lah ya, tapi ya sekarang ini jadi redup lagi begitu. Nah, apakah Mas Gembong bisa membantu menggerakkan alumni ITB gitu ya, bukan alumni fisika saja untuk menangani permasalahan kami ini? Silakan, Mas Gembong. Ya, terima kasih. Ini saya habis nyatet, Bu Is. Saya nggak tahu dulu Bu Is mungkin juga mengajar saya apa enggak, saya lupa ya. Tapi
Tapi Ya, saya mulai ngajar tahun 84, tapi umumnya fisika dasar sih. Saya mengajar banyaknya farmasi, biologi, pernah FTTM. Oh, Mas Gembong tuh apa? Meteorologi atau apa? mesin boys. Oh, mesin. Mesin pernah ngajar. Saya mesin ini ya di TI begitu ya. Nah, ya tapi ya paling fisika dasar sih. Iya Bu, salam hormat buat Ibu. Mudah-mudahan Ibu Ya, sehat. Di tengah pandemi ini tidak terkena risiko itulah. Jadi saya mencoba untuk mencatat tadi beberapa poin yang saya rasa krusial ya. Jadi fisika adalah paling besar di dunia, fisika kita paling besar di dunia dengan jumlah staf pengajar lebih dari 75 orang, kemudian bangunannya kecil, sulit untuk melakukan penelitian, jangankan melakukan penelitian, ruangan untuk dosen saja sulit, meskipun sudah terakreditasi internasional, namun space masih terbatas, karena terkait juga ada inventarisasi warisan Belanda, cagar budaya, dan heritage building. Jadi saya sih menanggapinya begini, Bu. Saya rasa fisika ini harusnya sih menjadi perhatian yang mendapat perhatian yang cukup besar ya, mengingat teman-teman fisika ini kan lebih banyak menghasilkan research dan inovasi ya tentunya buat ITB. Saya nggak tahu apakah hasil dari riset itu pernah dipublikasikan atau pernah dikerjasamakan dengan industri atau swasta yang berada di luar kampus atau tidak, Bu Is. Tapi saya ngambil contoh, saya kan selama ini banyak terlibat di ITB, di jurusan mesin. Jadi di sana banyak sekali hasil-hasil riset. Contohnya yang sederhana saja, itu tentang rantai ya, chain. Jadi rantai yang pada main engine itu, rantai untuk penggerak gearbox itu ya, itu ditemukan atau dikembangkan oleh teman-teman di jurusan mesin, kemudian dipatenkan. Dari situ kemudian dikerjasamakan dengan Toyota. Nah itu bisa menghasilkan sejumlah pendapatan tertentu, kemudian itu dipakai untuk mengembangkan lab. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa dari fisika juga melakukan hal yang sama ya. Begitu juga dengan LPIK. LPIK ITB itu bekerja sama dengan beberapa institusi di bisnis di Indonesia ini, termasuk Astra lagi. Itu kemudian saat ini sedang membangun gedung itu di depan kampus, hasil sumbangan dari teman-teman Astra. Nah ini juga sesuatu hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya kalau memang memungkinkan hasil riset dan inovasi dari jurusan fisika itu kalau bisa kita tarik keluar untuk kita komersialisasikan gitu. Nah ini saya tentunya tidak bisa cerita banyak kalau saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya begini Bu, bangunan-bangunan di ITB termasuk fisika itu kalau memang ada ruang untuk bisa dikembangkan, space-nya diperluas tanpa mengganggu heritage building dan cagar budaya yang ada, ya harusnya bisa kita lakukan. Dan saya merasa bahwa itu salah satu concern saya ketika saya membuat rencana program alumni finance, di mana di situ benefit yang didapat bukan hanya antara perusahaan dengan perusahaan atau pendana dengan startup, tapi juga hasil dari pengembangannya ini, nanti pengembangan bisnisnya itu hasilnya sebagian akan masuk endowment fund yang ujung-ujungnya bisa dipakai untuk pengembangan kampus.
Jadi concern ini banyak Bu, jadi bukan hanya bangunan kampus, termasuk juga alat-alat laboratorium yang ada di kampus sebagian sudah ketinggalan ya, jadi itu juga harus diperbaharui. Terus yang ketiga masalah kesejahteraan dosen dan karyawan-karyawan yang ada di ITB. Jadi ini menjadi sebuah kesatuan yang perlu dipikirkan oleh alumni-alumni lain. Memang Ikatan Alumni ITB akan menggugah rasa itu dari seluruh alumni yang ada yang terkonek dengan platform Connecting the Dot itu. Alumni kita banyak Bu, ada 130.900, hampir 131.000. Tentunya harusnya kita mampu melakukan itu. Jadi Oke, Mas bisa menambahkan ya. Oh, jadi kalau dari segi riset memang kan kita ini ya ilmu dasar gitu ya, istilahnya kan kalau secara keilmuan itu kan memang kita ilmu dasar begitu ya. Jadi tidak seperti orang teknik bisa langsung siap pakai kan begitu ya. Nah, seperti saya misalkan seperti saya itu kan bidang material elektronik. Ya, kita sampai prototipe bahan-bahan material elektronik ya sudah beberapa lah, tapi kan itu hanya masuk sebagai jurnal riset begitu ya. Agak susahnya itu kan di kita itu industri itu umumnya kan nggak ada itu ya, nggak ada pengembangan riset begitu umumnya ya. Jadi banyaknya kan rakitan atau apa begitu. Jadi agak susah untuk ilmu-ilmu dasar, walaupun ya ada teman-teman seperti Pak Bagus Endar begitu ya, atau yang lainnya itu yang bisa langsung aplikatif. Nah, tapi itu kalau kata Pak ya ada seorang rektor mengatakan, nah itu bukannya bidang fisika itu katanya begitu ya. Karena ya namanya fisika ya ilmu dasar begitu ya. Nah, jadi agak susah kalau ya bukan tidak mampu sebenarnya ya, hanya mungkin secara keilmuan itu jadi agak menyimpang gitu ya. Ya kalau istilah harus radikal gitu ya, kita menuju ke situ. Radikal itu kan positif ya Mas ya, dalam hal itu artinya merubah image orang begitu ya. Nah, ya kita kalau dalam segi riset jurnal itu ya di ITB itu paling top begitu ya, karena ya alhamdulillah sih yang muda-muda itu begitu banyak linknya dengan luar, jadi publish-nya itu sangat banyak, barangkali bisa dilihat begitu ya. Hanya yaitu kalau untuk masalah dana atau keuangan itu agak sukar begitu. Nah, jadi kalau misalkan bisa menggerakkan seluruh alumni, barangkali ya teman-teman fisika ini ya terutama ya tim sukses Mas Gembong itu bisa, yang orang fisika itu bisa menggalang supaya menuju ke situ. Ya kami proposalnya sih sudah ada, mungkin bisa berbicara dengan Pak Wahyu yang sekarang sebagai dekan FMIPA begitu ya, karena sudah dulu waktu Pak Wahyu sebagai ada di prasarana itu sudah clear begitu ya. Nah, hanya ya sekarang macet lagi. Jadi kita sudah ada proposal secara rinci begitu. Jadi kalau teman-teman bisa mau memang ingin begitu ya menuju ke situ, ya kami sudah siap proposalnya. Iya, Bu. Jadi memang di tim kita juga ada yang teman-teman dari fisika dan bahkan yang diaspora ya dari fisika. Jadi nanti saya coba diskusi sama teman-teman ini, termasuk mungkin ada beberapa yang hadir juga malam ini di pertemuan malam ini. Kalau bisa Bu Eis, saya kalau boleh minggu depan ini bisa ketemu ya dengan Bu Eis ya. Saya pengen tahu juga. Saya dalam kampanye ini tidak hanya ingin bicara, tapi saya ingin mendengar juga kira-kira apa-apa yang mungkin bisa kita elaborasi sehingga kita bisa bersama-sama memperjuangkan hal yang positif buat kemajuan
kampus kita, gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, ini sudah langsung real ya, Mas Gembong sudah menyatakan ingin bertemu. Terima kasih Bu Uis sudah bertanya tadi. Bu Uis juga sampai menyiapkan proposal itu, Mas Gembong. Artinya kan usahanya juga ada usaha dari dosen juga, tinggal Mas Gembongnya nih menindaklanjuti nih. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Wahyu dulu nih ya, Mas Wahyu FI 99, saya buka ya. Tuh, silakan Mas, di unmute dulu. Ya. Unmute. Udah nih. Oke. Selamat siang. Ini kedua kalinya nih. Mungkin saya nyalain video kali ya. Kedua kalinya sebetulnya. Kalau sama Mas Gembong waktu itu pernah Jerman, sempat ngobrol waktu itu. Mungkin Mas Gembong masih ingat kali ya. Oh, masih unmute Mas. Tapi baru pertama kali tapi saya lihat presentasinya nih. Baru pertama kali saya lihat presentasinya. Jadi baru tahu kalau ternyata yang waktu itu saya sempat singgung tentang duit dari senior gitu ya, dari alumni, apalagi dari atas-atas itu bisa turun ke bawah tuh gitu. Nah, ini saya lihat programnya nih. Makanya tapi saya mau tanya, kan ini susah juga nih, gak gampang nih bikinnya. Gak gampang nih, apalagi urusannya kan skala ya. Kalau di fisika mah ngomong skala udah ngerti gitu ya. Skala itu sangat pengaruh gitu. Ternyata hukum fisika berpengaruh tergantung skalanya di mana gitu. Nah, jadi pertanyaan saya pertama praktis aja gitu. Emang udah berapa orang yang kira-kira ada komitmen mau ngasih duit gitu ya, dan berapa besar sehingga Mas Gembong ini berani bikin ini jadi proyeknya kalau Mas Gembong kepilih gitu loh. Kan harus ada estimasi tuh, nggak bisa asal aja kan. Nah itu memang udah berapa yang komitmen, terus duitnya berapa gede gitu ya. Jadi nanti bisa tahu juga tuh skala proposalnya berapa ya. Kalau bikin warung gitu ya. Bikin gelap nyawang, apa bikin pabrik gitu ya. Atau bikin Tesla baru gitu. Jadi perlu tahu nih skala nih gitu ya. Terus pertanyaan kedua nih, pertanyaan saya juga sama kemarin ke calon lain. Mas Gembong ini kan sampingan nih jadi ITB ya, nggak mungkin full time lah ya. Mas Gembong ini mau ngasih waktu berapa jam per minggu Mas untuk ikatan alumni Mas. Jadi tahu nih realistis apa enggak gitu. Itu aja Mas. Matur nuwun. Wah, terima kasih Mas Wahyu. Lagi di luar negeri berarti ini. Iya, di Jerman. Oh, Pak. Ini IAFI cabang Jerman nih, alumni cabang Jerman. Silakan Mas. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Pertanyaan pertama saya jawab dulu deh. Sudah ada berapa komitmen dan bagaimana merealisasikannya. Jadi memang di awal ini jujur saya baru dapat komitmen yang tidak terlalu besar, baru sekitar 3-4 M. Sementara kita ini kan harus walk the talk ya. Jadi kita jangan bikin program, bikin misi, bikin rencana, tapi kita sendiri belum pernah menjalaninya. Jadi saat ini yang sudah berjalan adalah pembiayaan untuk bebek garang di Bandung. Mungkin teman-teman yang di Bandung bisa lihat di Jalan Braga, di Jalan Sulanjana, itu bebek garang itu kita sudah bantu sekitar 500 juta. Kemudian di Bogor itu ada sate Ajo Soldi, itu kita sudah bantu juga sekitar hampir 150 juta. Nah, jadi kita memang yang lain-lain masih kecil-kecil, tapi tidak menutup kemungkinan akan terbuka juga peluang bagi teman-teman untuk membiayai. Sebetulnya begini, dari sisi pendanaan, komitmen teman-teman senior atau yang memang sudah mempunyai keluangan dana untuk membantu itu ingin melihat apakah ini bisa berjalan dengan baik, kemudian memberikan return yang cukup dan dananya bisa kembali. Nah ini yang memang menjadi PR buat saya untuk menjawabnya, karena usaha-usaha teman-teman ini kan rata-rata ya berisiko tinggi, kemudian juga tidak tidak dilengkapi dengan
studi atau feasibility study yang detail. Nah, disitulah sebetulnya peran Ikatan Alumni kemudian membantu teman-teman itu untuk mendetailkan dan menghitung risiko bisnisnya, termasuk membuatkan feasibility study yang mengukur kelayakan bisnis itu untuk didanai. Jadi begitu itu nanti sistem itu terbentuk, maka akan banyak yang akan turun untuk membantu. Saya sudah bicara dengan beberapa orang, bahkan orang luar pun termasuk dunia industri dan swasta juga ingin membantu melalui CSR yang mereka punya. Selama sistem yang saya create adalah accountable, sehingga hal-hal yang seharusnya saya pertanggungjawabkan ke para pendana itu bisa mereka terima sebagaimana layaknya sebuah pertanggungjawab ya. Terus yang kedua mengenai berapa jam sih saya akan meluangkan waktu dalam 1 minggu. Jadi ini pertanyaan susah-susah gampang, tapi dikira orang saya ini ngegombal kalau saya ngejawab ini ya. Jadi saat ini saya menjalankan bisnis finance yang terbesar, bisnis finance. Saya mempunyai usaha inovasi di bidang gas dan inovasi di bidang pesawat tanpa awak. Masing-masing bisnis itu yang bersifat teknologi tadi sudah di running oleh teman-teman alumni ITB yang lain. Di situ berkumpullah teman-teman alumni ITB. Sedangkan di bisnis finance saya menjalaninya dengan orang-orang di luar ITB. Nah, bisnis finance ini sekarang berjalan cukup baik, berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang cukup lah buat saya. Jadi kalau saya ditawari direktur di mana gitu, pendapatan saya di sektor finance masih lebih besar, lebih begitu ya, dengan risiko yang lebih rendah. Jadi saya nggak harus buat pertanggungjawaban laporan keuangan, tidak perlu bikin menghadiri rapat-rapat dengan DPR, dengan stakeholder, cukup melihat laporan keuangan dari perusahaan finance saya. Nah, jadi mengenai komitmen waktu, karena saya mempunyai waktu yang cukup banyak dan saya menyediakan juga salah satu janji saya kepada teman-teman alumni adalah kemudahan untuk diakses. Jadi saya bisa di WA, di telepon anytime. Nggak ada sekretaris yang akan menerima handphone saya. Jadi nggak ada juga yang akan mengatur schedule. Tapi mungkin ke depan karena alumni ITB ini jumlahnya ratusan ribu ya, saya akan menunjuk satu orang untuk mengatur schedule supaya jangan tabrakan gitu kan ya. Tapi telepon sih so far bisa siapa aja yang telepon saya angkat. Gitu. Kecuali terus teleponnya bunyinya, selamat sore Pak, Bapak mau ikut asuransi saya enggak? Nah itu saya kadang-kadang langsung saya matiin tuh, alergi gitu kan. Tapi itulah komitmennya untuk 1 tahun pertama. Untuk 1 tahun pertama mungkin saya akan banyak berkantor di Ikatan Alumni dan saya akan menentukan 1 hari khusus bagi teman-teman untuk datang menemui saya dengan membawa segala macam proposal atau segala macam keluhan. Jadi 1 hari itu khusus untuk proposal dan keluhan, telepon anytime, dan saya akan stay di sekretariat. Jadi saya pagi saya akan mampir di kantor saya, kemudian nanti jam 10 saya sudah di sana. Hari Jumat, saya kalau bisa Jumatannya di sekretariat. Kemudian disitulah saya hari Jumat itu menerima semua proposal-proposal. Tapi di hari Senin sampai hari Kamis itu saya akan rutin ada di sekretariat. Itu mungkin komitmen saya. Mungkin kan ini direkam, jadi mungkin nanti kalau saya nggak saya rasa walaupun jawabannya bukan berapa jam, tapi komitmennya bisa kita tangkap lah. Tadi dikatakan bahwa siap menerima telepon kapanpun. Nah itu sudah jawaban yang jelas menurut saya. Nanti mungkin Mas Wahyu bisa ngecek deh, tes telepon, diangkat nggak? Terima kasih ya Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Saya lihat ada Mas Jaja 86 sama Erik 2012 yang akan bertanya. Tapi sebenarnya saya mau ini sedikit, saya dapat kabar dari tim sukses Mas Gembong. Mas Gembong jam 9:06 itu ada
ada perlu mengisi acara lain nih. Nah, ini sebenarnya saya kembalikan ke Mas Gembong, silakan. Apakah mau melanjutkan sampai 9.30 karena kami menyediakan waktu sampai 9.30 atau nanti 9 ya kurang sedikit dari lewat 6 bisa pamit dari kami, silakan saja. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari alumni fisika yang tidak bisa ngomong di sini atau menulis di chat, silakan saja mohon dijawab. Tetapi kalau misalnya Mas Gembong memilih untuk tetap di sini sampai 9.30, kami sangat berterima kasih. Ini keputusan ada di Mas Gembong ya. Ya, jadi begini. Jadi sebetulnya ini undangan resmi dari panitia kongres terkait undangan yang di jam 9:06 tadi. Tapi saya sih sebenarnya begini. Saya membuka kesempatan misalkan seandainya diatur kembali kita ketemu lagi kalau memang ada waktu ya dengan fisika. Jadi saya sangat terbuka untuk itu. Jadi di acara yang diselenggarakan oleh panitia ini agak sensitif, panitia kongres. Jadi kalau ketika kita nggak datang nanti dia bilang begini, nah, baru diundang acara begini aja nggak datang dia kan gitu. Disebarin kemana-mana. Jadi mangga saya sih sangat terbuka kalau memang Kang Badai, Kang Kiwe masih merasa kurang, saya siap untuk ketemu lagi di kesempatan yang Oke, kalau gitu jelas ya. Berarti nanti 9:03 lah ya, cukup ya. Ini kan online juga kan acaranya ya? Ya online. Oke, 9:03 lah kita. 9:15 nggak apa-apa. Oke. Saya bisa terlambat sedikit lah dari acara itu. Oke, sudah jelas berarti ya. Kita lanjutkan ke Mas Jaja 86. Silakan, Mas. Buka dulu. Ya, Assalamualaikum. Ini mohon maaf kamera nggak dibuka. Belum make upan ini. Kang Gembong. Ya, ini pertanyaan saya boleh kan nanya juga, pertanyaan nakal juga. Kalau nanti terpilih nih ya, sebenarnya ini pertanyaan buat semua kandidat. Apakah nanti dalam memilih pengurus itu akan didasarkan pada hanya kompetensi atau komposisi? Komposisi ini maksud saya jurusan angkatan sekian gitu. Jadi ini kan trik berorganisasi ada di sini nih. Silakan dijawab, itu aja sih sederhana pertanyaan saya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya bagus banget. Ini ya silakan. Terima kasih Kang Jaja. Jadi memang organisasi IA ini kebetulan di dalam ADART itu sudah diatur ya strukturnya. Jadi ada ketua, kemudian di bawahnya ini ada wakil ketua, ada sekjen, dan lain sebagainya, termasuk bidang-bidang yang ada di bawahnya. Saya berpikir dalam kongres ke depan ini kita harus usulkan agar struktur itu dibebaskan aja sama ketua terpilih. Mengapa begitu? Karena tantangan organisasi dari masa ke masa itu kan berbeda-beda gitu. Nah, saya malah berpikir organisasi kita ini nantinya bukan lagi seperti organisasi kepanitiaan, tapi seperti organisasi pemerintahan. Jadi ada menteri perindustriannya, ada BNPB-nya, jadi kalau ada bencana-bencana mereka yang kerja. Ada juga lembaga-lembaga yang hubungannya dengan riset dan pengembangan produk. Jadi ini sekedar cerita di awal, tapi saya akan berjuang agar struktur organisasi yang sudah ditetapkan di dalam ADART itu bisa dihapus, sehingga kita bisa menjawab tantangan pada masa ini dan mengantisipasi kira-kira apa yang kita butuhkan ke depan. Bagi saya, komposisi ini menjadi penting daripada kompetensi, karena komposisi ini akan menentukan seberapa banyak keterwakilan dari jurusan, angkatan, maupun kepengurusan-pengurusan. Jadi sekarang di daerah pun agak kesulitan bisa
mengakses kepada pengurus di pusat karena jalur komunikasinya harus melalui bidang tertentu, melalui harus dalam struktur itu tidak langsung ke ketua. Nah, nanti ke depan itu daerah-daerah itu harus dibangun jembatan antara IA pusat dengan IA daerah, IA pusat dengan IA-IA yang ada di seluruh dunia, termasuk yang di tempatnya Kang Wahyu tadi di Jerman ya misalnya. Jadi jembatan itulah yang harus dibangun sehingga kita kemudian bisa berkomunikasi dengan lebih intens, memikirkan strategi bersama untuk membesarkan organisasi ini. Jadi organisasi ini ada untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan membesarkan anggota-anggotanya itu, termasuk juga membesarkan organisasinya. Ketua ini kan memfasilitasi. Memang di masa lalu ketua IA ITB itu kemudian yang dibesarkan oleh organisasi gitu. Nah ini yang kali ini kita harus merubah paradigma itu bahwa organisasi ini harus membesarkan anggota dan kita bersama-sama membesarkan organisasi ini. Nah jembatan-jembatan yang dibangun itu akan membutuhkan komposisi daripada kompetensi karena sebenarnya kalau kompetensi kita semua kompeten lah untuk di bidang kita masing-masing, tinggal di mana kita ditempatkan. Kalau saya misalnya ditempatkan, saya tidak terpilih kemudian saya ditempatkan sebagai salah satu menteri lah ya, tanda kutip menteri IA lah ya, menteri IA yang menangani soal pengembangan bisnis misalnya gitu, saya akan cocok di situ gitu. Tapi kalau saya ditaruh di Kementerian Pariwisata gitu, saya agak bingung juga mau ngapain gitu kan. Jadi ini kan komposisinya akan menentukan. Dan saya rasa organisasi ini nggak usah dibatasi lah jumlahnya, mau 1.000 orang juga biarin aja gitu. Toh nanti akhirnya kan waktu yang akan menseleksi ya. Pada akhirnya yang tadinya senang-senang di awal ya akhirnya pergi juga gitu. Mungkin di akhir tahun kelima tinggal sisa 20 orang dari 1.000 kali gitu kan. Nah ini menurut saya ya pada tahap awal kita buka seluas-luasnya. Gitu Kang Jeja. Rasanya cukup jelas ya. Saya menangkap. Berarti intinya ya Pak ya, nanti mungkin dari calon lain kalau misalnya nggak kepilih nih, wah ada yang jadi sekjen di Mas Gembong. Jadi nggak harus selalu dari tim sukses yang mengisi kepengurusan. Kan juga belum tentu tim sukses bisa ya mengisi ya. Berarti terbuka juga untuk calon lain dan juga calon yang bukan ini ya, calon yang bukan tim sukses. Ya, Nah, jadi kadang-kadang orang yang nggak terlibat di tim sukses tapi dia ikutan berpartisipasi juga ada yang belajar dari pengalaman Bang Ridwan kemarin kan setelah pemilihan semua diajak untuk terlibat. Memang yang mau ya terlibat, yang tidak mau ya tidak bisa dipaksa. Jadi posisi pengurus itu sudah mewakili para kandidat sebetulnya. Siap, jelas Pak. Kita lanjut ya. Erik, Jika 2012, silakan. Saya buka dulu. Ya, halo Pak Gembong. Siap Erik, apa kabar? Sehat Pak Gembong. Mau nanya Pak Gembong, ada elephant in the room yang nggak dibahas nih dari tadi. Fisika itu punya calon ketua umum, Pak. Wah. Nah, kira-kira nih Pak, kalau tidak milih ketua umum dari jurusan sendiri itu agak gimana gitu. Nah, kira-kira dari Bapak, kenapa saya sebagai angkatan muda yang nggak mau dipanggil milenial, Pak, cuma mau dipanggil muda aja, harus pilih Bapak dibanding sama senior saya 2007, Pak. Kalau saya sih sudah tahu alasannya, mungkin Bapak bisa jelaskan ke teman-teman saya yang lain kenapa harus Pak Gembong bukan yang lain gitu, Pak. Ya, kalau ya bagi saya ginilah, proses kontestasi ini kita anggap sebagai ajang untuk bergembira ya, bergembira ria, saling membangun jejaring, hilang ini ya.
ketika teman-teman ingin memilih, bukan kira-kira, halo, masih on? On. Jelas kok, jelas. Oke. Jadi kan organisasi kan bukanlah lahan tempat untuk mencari nafkah atau mencari karir ya, tapi organisasi ini adalah tempat kita mengabdikan diri kita yang memang berkeinginan untuk mempunyai nilai tambah dalam hidup kita, yaitu berbagi. Ketika seseorang belum selesai dengan kehidupan pribadinya, masih cari sana sini, masih cari proyek di sana sini, cari kerja di sana sini, ya tentunya waktu untuk mengurus organisasi akan kurang. Makanya dari awal saya menyampaikan bahwa saya akan menyiapkan waktu lebih banyak untuk organisasi, kemudahan diakses, dan saya siap untuk jemput bola. Tentunya dengan alat bantu yang saya akan pakai, yaitu connecting the dots dan alumni finance alumni, itu akan menambah kekuatan saya untuk bisa berkontribusi dan memberi manfaat kepada alumni-alumni lain yang terkonek dengan organisasi ini. Gitu, Erik. Makasih ya, Erik. Oke, Pak Gembong. Oke ya, jelas ya. Lanjut nih, Anis. Silakan, Anis. Siap. Izin Bang Bada, izin Bang Kiwe. Malam Pak Gembong atau Bang Gembong ya, mungkin lebih enak kita menyapanya. Gini Bang, saya Anis dari Fisika 2008. S2-nya sempat di minyak 2013. Izin mungkin ingin meminta pendapat. Kedua mungkin memberi masukan ya Bang ya, kalau memang berkenan. Yang pertama, ini sebenarnya banyak pertanyaan ke saya sebagai part of Ikatan Alumni ITB gitu kan, terkait dengan isu-isu yang sekarang beredar gitu ya Bang ya. Nah, pertanyaan saya itu ketika suatu saat Bang Gembong itu diberi amanah di posisi tersebut dalam menyikapi standing position Ikatan Alumni ITB atau membawa nama ITB di percaturan politik saat ini ataupun ke depan, itu seperti apa ya Bang ya? Karena ya terakhir dengan isu gar-gar tersebut kan banyak loh, termasuk teman-teman dari ILUNI ya kalau boleh itu ya. Ini kok ada apa nih, apakah Ikatan Alumni ITB itu terpecah atau apapun itu ya Bang ya. Jujur saya pun tidak mengikuti, cuman itu membawa suatu nama Ikatan Alumni ITB yang kok masuk ke ranah-ranah yang nggak tahu ya, kok bisa masuk situ. Jadi standing position Abang yang akan Abang bawa untuk Ikatan Alumni kita pada percaturan di Indonesia ini seperti apa ke depannya. Yang kedua Bang, tadi kan Abang menyampaikan jika terpilih itu terkait finansial ya Bang ya. Kalau boleh memberikan masukan lagi Bang ya, ini adik-adik kami di ITB saat ini yang belum menjadi alumni, itu kan kondisinya memang untuk karir ini susah nih Bang. Mau karir, mau magang, mau yang terkait dengan masa depan mereka kan agak sulit nih Bang. Mungkin bisa masukan dari saya, entah itu ada sekre atau apapun itu jenisnya, bahkan dengan database alumni yang kuat itu, jadi Ikatan Alumni itu bisa membantu juga untuk proses membantu magang teman-teman adik-adik kita, membantu mungkin mencarikan lowongan-lowongan pekerjaan yang tidak formal via web, tapi karena kita ada alumni punya lowongan di posisi apa gitu kan, bisa kita langsung kita salurkan kepada adik-adik kita yang mungkin butuh pekerjaan gitu kan ke depannya. Nah, jadi memang kontribusinya itu tidak hanya ke alumni tapi ke bawahan juga gitu. Itu aja mungkin Bang dari saya, mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Oke, ini tadi jelas pertanyaannya Anis. GAR ini mungkin saya perjelas sedikit ya. GAR ini Gerakan Anti Radikalisme, ini lagi rame ini. Silakan Mas Gembong. Ya, oke. Atur nuhun Kang Kiwe. Jadi saya menjawab pertanyaan Anis tadi. Alumni ITB, Ikatan Alumni ITB ini posisinya di mana dalam percaturan politik ini.
Jadi kalau kita membaca ADART, Ikatan Alumni ITB, maka kita tahu bahwa posisi Ikatan Alumni ITB itu tidak ikut dalam kegiatan politik. Jadi jelas itu diatur di dalam ADART bahwa kita ini adalah karena kita alumni Institut Teknologi Bandung, jadi kita tidak bukanlah organisasi politik dan bukanlah juga organisasi yang bergerak di bidang percaturan kelompok-kelompok tadi ya. Tapi sebagai pribadi tentunya sikap saya jelas karena saya ini pencinta kebinekaan. Jadi saya berpikir bahwa kita ini sekarang harus meninggalkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Kita bersatu di dalam satu kesamaan, yaitu kita sama-sama alumni ITB. Nah, tentang hal-hal yang masih berbeda persepsi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, saya berharap masing-masing kelompok bisa menahan diri untuk tidak mendiskreditkan kelompok yang lainnya. Karena dengan begitu, kita kemudian bisa berpikir untuk hal-hal yang lebih besar dibandingkan kita hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya konfrontatif antara satu dengan yang lainnya. Saya jawaban yang kedua terhadap itu adalah saya bersedia atau menyediakan waktu yang cukup banyak nanti untuk bisa berkomunikasi. Jadi saya pikir salah satu solusi yang paling manjur dalam menyikapi hal-hal tersebut adalah berkomunikasi atau menjalin hubungan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang akan saya upayakan. Saya sampai sekarang sudah menemui beberapa teman dari kelompok A, B, C, D, dan harapan saya dari pertemuan-pertemuan itu saya bisa menjadi jembatan bagi teman-teman itu. Nah itu yang pertama. Terus kemudian mengenai karir, magang, dan proses magang ini. Jadi memang dari saya kan mungkin 20 tahun lebih tua daripada Anis tadi ya, mungkin 30 tahun kali ya. Berapa tahun tuh? 20 tahun lebih tua dari Anis. Jadi saya berharap pada kesempatan kali ini saya akan melibatkan sebanyak-banyaknya alumni muda di dalam kegiatan pemilihan ini, mengingat saya juga perlu mendengar banyak masukan. Tapi sudah terbaik di dalam program saya adalah di tengah pandemi seperti ini akan kesulitan menemukan pekerjaan atau di perusahaan. Jadi kita ingin memberikan benefit kepada teman-teman 2000 dekade pertama dan 2000 dekade kedua. Jadi ajakan saya berulang-ulang kepada angkatan 90, ke angkatan 80-an, ayo kita sama-sama memberikan benefit kepada teman-teman angkatan 2000-an, di mana mereka sangat membutuhkan bimbingan, dorongan, support dari para seniornya untuk bisa keluar dari masalah ini. Sampai nanti pandemi ini berakhir pun, kita masih harus terus mensupport teman-teman itu. Memang ini jangan sampai justru kami-kami ini kemudian ongkang-ongkang kaki, kemudian minta dilayani oleh angkatan-angkatan yang muda, yang 2000-an. Disitulah sebetulnya organisasi ini kemudian menjadi penting untuk tetap ada, tetap berperan, dan tetap bermanfaat bagi anggota-anggotanya, termasuk anggota-anggota alumni muda tadi. Begitu. Nanti kita juga, saya mencatat di sini, harus ada semacam help desk ya untuk teman-teman alumni muda untuk bisa menyampaikan keluhannya, kemudian juga apa yang mereka cari terkait dengan karir dan magang tadi. Terima kasih Anis. Terima kasih Anis sama Mas Gembong. Saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Untuk beberapa penanya saya ingat masih ada, itu bisa disimpan pertanyaannya atau misalnya dititip ke tim sukses. Saya mengingatkan kembali bahwa ini pemilu pencoblosan ya. Sekarang bukan pencoblosan ya, mungkin pencoblosannya nanti secara online itu akan diadakan tanggal 26-27 Maret. Nah,
kami harap dari alumni Fisika bisa ikut meramaikan pemilu ini. Kalau kita lihat dari respon kuesioner yang kami kirim, keterlibatan dari alumni Fisika itu baru sekitar 300 orang. Itu menjadi tantangan bagi kita semua. Mungkin juga jurusan-jurusan lain ya, bagaimana kita meningkatkan partisipasi dari pemilih. Untuk siapa yang dipilih diserahkan ke masing-masing. Saat ini sudah ada 2 calon, sebelumnya Amel, sekarang Mas Gembong. Kita sudah bisa menilai apakah kita akan memilih siapa, nanti masih ada selanjutnya. Itu pesan dari kami, IAFI. Terima kasih buat Mas Gembong, sudah menerima undangan dari IAFI. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya tutup acara Einstein bertanya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan kawan Himafi. Besok selanjutnya akan ada acara yang sama, Einstein bertanya, dari yang kita undang adalah MDT, Made Tangkas. Oke, dari saya cukup. Sudah ditutup ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Gembong atas sharingnya. Kiwe juga thank you. Terima kasih buat teman-teman. Nih ada terakhir nih, mungkin dari Dennis akan ngumumin door prize. Dennis silakan diumumkan door prize-nya buat malam hari ini. Gembong silakan kalau mau mundur, kalau mau pamit. Mohon izin. Nah, terima kasih Pak Gembong. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Dari panitia kita sudah memilih satu peserta yang paling aktif. Dari sini kita memilih Aan. Selamat kepada Aan telah mendapat kaos peringatan 100 tahun Fisika ITB. ITB, sorry. 100 tahun dari ITB. Nanti akan dijapri oleh panitia terus untuk penyerahan hadiahnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Badai. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Jadi untuk malam hari ini kita acaranya sekian aja. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah datang. Jangan lupa besok malam di jam yang sama masih ada lagi untuk calon yang ketiga. Dan sampai beberapa hari ke depan, insya Allah semuanya ke-8-nya akan kami hadirkan. Schedule-nya sudah ada, tinggal nunggu beritanya aja. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dibuka dong, Kak Denis. Sudah dibuka, bisa unmute sendiri. Kita ngobrol-ngobrol lah. Bagus, Thank we. you ya. Ada. Thank you, we. Ada datang lagi. Thank you ya. Aku boleh masuk? Boleh, Pak. Halo Danan. Boleh, Pak. Aku FA bukan FI ya. Enggak apa-apa, Pak. Kan FA berhubungan baik dengan FI. Enggak, nanti foto-fotonya, screenshotnya lihat di Facebook aku aja ya.